Ada nggak lu yang pernah lu jual terus lu nyesel akhirnya? Ya ada pasti. Yang udah nggak diproduksi lagi, yang harganya udah ngaco sekarang sampai 350 juta. Terus ini uniknya nih, kok lu bisa buka showroom, lu pajang tuh motor tapi lu nggak jual? Banyak nyebutin nominal lah segala macam banyak ya udah, memang kita tolak. Nggak goyang juga lu? Saya mau beli motor yang nggak ada lah di sini, tapi 1 unit. Ya kalau emang orang itu mau dan ibarat finansialnya siap sih, itu kan kita bawa MT 1100 itu karena di Indonesia ini belum pernah masuk. Dan ada berapa di? Dapat berapa? Kita dapat cuma 2 Cuma 2 unit di Indonesia. di Indonesia. Rebutan tuh kalau orang tahu tuh. Satu arus. Balik lagi di Doklang Podcast. Kita di mana, Pi? Safari Motor. Sekarang kita mau cerita seru-seruan aja yang orang udah tahu nih, Mas. Famous ya. Famous banget nih orang. Tapi saya kenal kecilnya, Mas. Gue kenal kecilnya. Orang belum tahu kan. Yang orang tahu Safari Motor itu motornya antik-antik. Ya, rare, unik-unik. Sekarang kita ngobrolinnya selain motornya, mending orangnya ya, lebih seru. Karena udah lama gak ketemu ya. Iya, kita bertiga ya. Belakang kita nih ada Bro Rizky, Mr. T-Bomb. Mr. Kibom. Yuk kita masuk. Yap. Assalamualaikum. Gila. Bro Kamar sama Bro Adi. Jadi hari ini kita cerita seru-seruan aja ya. Kalau orang ceritanya kan motor udah banyak lu. Kita cerita lu dari kecil aja. Iya. Ya kan? Kita dilanjutkan sama Adi. Belum gue dipalak, tinggal gue tak bilang. Dilanjutkan dengan Adi. Belum gue dipalak. Gua gak malak lu. Cerita kita seru-seruan aja dari kecil. Ya. Kita gak cerita motor-motor yang lain. Adi juga tahu kita gue pakai gimana. Stay tune guys. Jangan lupa. Ada apa sih Safari? Waduh, banyak banget motornya deh. Gak bisa gue sebutin satu-satu. Ini koleksi dia semua. Lo lihat. Dia mainan dia semua. Iya. Lo lihat dari ujung sampai ujung. Motor kecil. Motor-motor aneh. Cuman dia doang yang punya. Mobil ada di sebelah. Ini lebih rare lagi. Ada apa Bro Bayu? Ini yang katanya mau dituker nih, sama Dayna tukerin ini. Min. Amin. Ada Road King. Wah, ini rare. Nih lo harus punya nih. Ini pendatang baru ya? Pendatang baru. Rare. Vespa cuy. Nah, yang Pelaku Vespa soalnya. hobi Vespa. Wah, ini nih. Langka banget. Mau koleksi Vespa lagi nggak gitu? Boleh. Boleh. Kita nego. UPX. Tapi kayaknya nggak kaleng-kaleng nih. Iya. 946 0 km. Ini sih keren nih. CB 1100. Boldor. Oke. Oke. Kita lanjut ke podcast ya. Kita akan lanjut ke podcast seru-seruan aja ya. Kita nggak bahas motor-motornya, tapi orangnya yang kita kulik sekarang. Stay tune. Ini Doklang. Oke, balik lagi di Doklang. Geret. Podcast. Podcast. Nah, ini kita ke sebuah tempat di mana pokoknya kalau anak-anak motor sih udah pasti kenal ya. Ini salah satu gudang motor yang rada unik. Ya. Barang-barangnya juga kalau di Indonesia rare ya. Bisa dibilang. Ya, ini salah satu importir umum di Indonesia. Namanya Safari Motor. Safari Motor. Nah, kebetulan nih ownernya itu teman kecil bro kita nih. Ya. Gimana, lu bisa cerita nggak? Lu gimana ketemu Kamal tuh? Aduh, ceritanya tuh kalau long story panjang, nggak bisa sehari 2 hari kali karena banyak cerita. Cukup paling cukup. Oh, cukup. Sehari 2 hari cukup. Kita tungguin ya. Kita tungguin. cukup. Pada intinya ya
Dia teman kecil gue yang pindah ke Jakarta dari luar daerah dan bisa bentuk safari motor, gue appreciate banget sih sama dia. Cuma sayangnya beliau lagi ada keperluan nih. Ya, Cuma nanti dia keluar. mudah-mudahan bisa bergabung. Ya. Tapi saat ini kita bareng partnernya dia. Perkenalkan Bung Adi. Fruitsal, anak buah. Bisa aja. Bisa aja. Dan ini Bukan fruit kit ya, bukan fruitsal. ini dengkot juga di Safari Motor dan kompeten untuk kita tanya-tanya tentang Safari Motor dan segala macam di bisnisnya ini ya. Ya. Gimana? Safari motor tuh lebih ke importir umum gitu. Oke. Jadi Safari motor ibaratnya ya kita menjual yang jarang di Indonesia lah ibaratnya Yang nggak masuk secara TPM itu. ya secara ATPM nggak masuk, akhirnya Safari motor yang masuk. Ini Terus berarti yang disebut namanya Rare. Are di Indo. Tapi tadi kan Bro Adi ini bilang sebenarnya itu produksi umum di luar ya, seperti Jepang, Thailand gitu ya. Kita ada beberapa unit, beberapa tipe itu ambil dari Jepang atau di Thailand. Gitu. Mungkin kalau di Thailand tuh kayak Maki 125, Honda DAF, MSX Grom 125, seperti itu. Jarang tuh di jalanan tuh. Iya. Nggak pernah ngeliat. Iya, makanya gua kesini ngelihat yang aneh-aneh kan. Iya. Bingung. Bingung ya. Ada Suzuki Fun namanya. Berarti dia sangat fun ya. Fun sekali. Iya, Suzuki Fun. Dan ini baru dilihat di sini. Saya lihat ya di sini. Iya lagi. Cuman di sini doang. Terus boleh dong cerita koleksinya apa aja yang kira-kira memang di Indonesia tuh hampir nggak ada kali ya. Mungkin 1-2 unit di sini yang Safari Motor masukin ya. Ya. Kalau Safari Motor itu, kebetulan kan saya bergabung di Safari Motor itu sejak 2019 atau 2020 lah. Oke. Waktu itu saya bergabung itu lagi masuk Maki 125. Waktu itu ATPM lo masuk, jadi Safari Motor dulu. Dari mana barang? Untuk itu kita dari manufaktur Thailand. Oke. Terus masuk Honda DAF, MSX Grom 125, Honda DAF pun kita masuk yang edisi Tamiya kemarin. Monkey 125 pun kita masuk yang 60 tahun Chrome Edition. Jadi yang memang ATPM di sini tidak jual lah, kita masukin ya. Gue lihat tuh tadi barangnya ada di belakang. Ada. Ada di Wah, belakang. belum lihat lagi tadi. Ada di belakang tuh barangnya. Ada. Lu kalau keliling seru-seru sih barang. Iya. Antara emes sama pengen. Iya. Cuma memang karena ini barang rare di Indo, harganya juga beda ya. Harga kita beda pasti, karena pajak importir itu lebih tinggi, gitu dibandingkan dengan ATPM. Terlebih barang yang dimasukin juga nggak banyak kan. Betul. Semakin sedikit semakin besar tuh Betul. bebannya di satu motor itu ya. Karena pun kita kan keterbatasan kuota dan keterbatasan unit dapat di sananya. Berarti barang CBU, Barang CBU, bulat tuh masuk sini. bulat utuh, nggak ada pretel-pretelan. Bongkar kontainer langsung turunnya motor itu, bukan kita harus rakit lagi gitu. Jadi benar-benar kita tinggal nurunin motor aja itu. Wah, si pantesan mahal ya. Ya. Jiwa miskin kita meronta-ronta lihat koleksi di sini. Mau keliling tuh kayak khawatir. Karena BM jadinya kan. Iya, BM. Iya, kan tapi aduh, iya. Urusan hobi itu, Hobi. Hobi mahal sih, Iya. tapi worth it sih. Iya, betul. Terlebih- Karena orang mampu pun belum tentu bisa beli karena barangnya memang nggak ada. Ya, Nah, betul. 1-2 dan itu pun sudah dikoleksi sama yang lain. kan? Betul. Nah itu kelebihannya Safari Motor Safari itu. Motor. Ya. Nah, misalkan Mm. kan sebagai importir umum bisa menyediakan barang apa aja nih Ya. yang dari luar yang bisa masuk, berarti gitu ya, Di. Iya. Contohnya, misalkan ada satu orang, wah saya punya duit nih, saya mau beli motor yang nggak ada lah di sini, tapi 1 unit. Kira-kira kalau importir umum kayak Safari Motor bisa lo masukin? Kalau 1 unit nih misalkan. Iya, kalau emang orang itu mau dan ibarat finansialnya siap sih No bisa. unlimited lah ibaratnya Bisa. gitu ya. Oh bisa ya, gitu loh. Lebih enak
masukinnya banyak apa cuma satu doang? Kayak misalnya, ini gua ada duit nih, unlimited misalkan. Gua mau motor apalah ibaratnya gitu yang JDM gitu. Satu aja tapi gue gitu kira-kira. Ya bisa sih sebenarnya. Cuma kan kita balik lagi, kita ketersediaan barang dari sananya tuh ada apa enggak, ready apa enggaknya gitu. Apa kita harus di sana kita harus pesan dulu ke pabrikan. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau untuk barang ready untuk masuk sini sih bisa. Gitu. Cuma lebih dari satu ya lebih enak lah karena kan untuk shipping kontainernya segala macam. Oh gitu. Tapi tetap dihitungnya tetap satu-satu ya. Ya. Masalah shipping dan segala macam ya. Iya, karena kan kalau shipping itu taruhlah satu kontainer gitu kan bisa berapa motor lah kasarnya kan. Kalau cuma satu aja kan ya khusus banget gitu jadinya. Atau bisa nunggu rombongan nggak sih gitu? Bisa aja sih biasanya temennya nih, temen gua ada mau juga gitu. Ya udah bisa. Jadi barengan lah kasarnya. Sekalian ya. Sekalian. Ya kayak konsep towing lah. Ya. Ya nggak? Di Safari Motor ini ada motor yang menurut lu paling absurd atau paling unik, Di? Atau memang semua koleksinya unik semua? Yang paling unik. Koleksinya sih kalau dibilang paling unik Ada nggak? ya lumayan lah ya. Lumayan ya? Ada ya kayak ya kita ngelihat biasanya cuma di YouTube apa ngelihat di Instagram gambar tiba-tiba di sini ada gitu. Ya kayak misalkan ini nih CB 1300 edisi anniversary. Mandatnya lagi gua nih. Kayak CB 1300 anniversary kita Seksi masukin. banget loh, Pik. Dipatatin gitu. Motornya kan? Iya. Seksi banget tuh motor. Apalagi CB 1300 ini kan punya nilai histori lah. Tiba sampai dia ini yang terakhir kita masukin ini yang edisi anniversary dia. Coba ceritain dulu, Di. 1300 ini, Di. Ya 1300 nih kita masuk tahun 2024 apa 2025 gitu. Cuma 1300 ini tuh dia ada dua. Ada dua. Ada yang fairing sama non fairing. Yang fairing yang boldor. Kalau boldor kita juga di belakang. Ada juga. Ada satu. Cuma memang Yang dibilang namanya yang namanya bilang boulder itu ya. boldor. Itu ada fairingnya. Boulder lo tahu nggak? Boulder. Oh nggak tahu kan boulder. Jadi kalau anniversary ini dia udah package-nya udah full Brembo, sudah pakai Ohlins. Udah tinggal pakai aja. Betul. Dan di tangkinya itu ada tulisan 30 tahun anniversary-nya. 30 tahun anniversary. Ya. Collector edition nih. Collectible item salah satunya. Collectible Betul. Dan ada cruise controlnya guys. Jadi lo bisa lepas Ya, tangan. ada cruise control-nya. Bisa bikin pop mie dong. Wah, sambil kopi. Nggak perlu ngegas. Kalau mesin iya lagi. Pada belakang nggak? Enggak dong. Oh, enggak, jangan. Enggak dong. Jangan ya. Ini bercanda doang. Jangan ditiru ya guys. Ini bercanda doang aja. Tapi nggak spesifik jenis apapun ya berarti ya? Apapun. Kalau kebetulan kan Safari Motor ini lebih ke brand Jepang ya. Oh, brand Jepang ya. Lebih ke brand Jepang dia. Jadinya ya untuk brand Jepang sih lebih banyak varian juga kan. Variasi dari cc kecil sampai cc besar pun Ada ya? Makanya Kamal kadang dikenal sebagai gudangnya JDM ya. Ya dia terkenalnya salah satunya itu sih. Barang-barang Jepang koleksinya juga banyak tuh. Iya, motor, mobil juga kan. Mobil pun pernah dimasukin juga. Mobil juga ya? Mobil, K-car. Oh iya sih. Iya, Ini di JDM. depan kita nih. Dan uniknya tuh kalau lu ke Safari Motor, lu ada yang lu suka tuh motor di situ belum tentu lu bisa beli, Iya, iya. Iya, ya kan? iya. Dipajang, Pajang. nggak dijual tuh anehnya Iya. si siapa Bang Kamal itu tuh. Agak unik temen lu tapi. Iya lagi. Lu telepon gua aja. Kalau mau tanya-tanya. Siapa tahu karena dari kecil ya guys, Iya, iya, ya kan? iya. Siapa Iya, tahu, Bisa siapa digoyang. tahu, ya kan? Benar. Siapa tahu. Nah, kan kayak nggak cuma motor, mobil juga tuh dia kan, Jepang K-car. Ada nggak sih peminatnya nih di Indonesia? Indonesia target marketnya besar sih. Serius? Benar-benar besar untuk apalagi untuk kendaraan CBU ya. Iya. Itu penghobi Indonesia sih top deh. Gila ya. Gila banget. Anjay.
segitu antusiasnya orang sama motor mobil luar ya berarti ya. Betul. Dan emang jadi salah satu apa ya, collectible item lah nanti di garasinya mereka kan. Oh iya. Oh, berarti memenuhi ego mereka ya. Betul. Dan ada komunitasnya juga sebenarnya. Oh, ada ya Untuk komunitasnya ya? beberapa tipe kayak mungkin yang mini bike tuh 125 cc Monkey Duck itu kan mereka udah ada perkumpulannya dan nggak cuma di Jakarta, kayak di Bandung atau kota-kota besar lain pun ada ya? ada komunitasnya. Nah, itu jadi pertimbangan untuk masukin suatu barang atau lu cuma suka aja lu ambil gitu. Kalau kita biasanya itu juga dapat request dari Oh. teman-teman lah, masukin ini dong, masukin itu dong, kayak gitu-gitu. Yang penting kolektif nih, berapa orang mesen gitu ya. Ya, misalkan dari Bandung nih, teman-teman Bandung, masukin ini dong, gitu Bu. Misalkan ada 5 orang nih, gitu. Ya udah, akhirnya kita masukin. Oh, make sense tuh lu. Iya. Walaupun pesan 5, 10 tuh masih oke tuh bisa diusahain ya. Bisa diusahain. Dan lama tidaknya itu dari mana? Dari pengantaran kah atau ready-nya barang di pabrik sana? Ready-nya barang di pabrik sana. Itu pengaruh tuh ya. Pengaruh. Pernah nggak? Ini ada lu mesen, tapi barang belum ready. Pernah. Tapi pabrik nyanggupin gitu. Jadi gini, kalau misalkan dia biasanya info ke kita ada motor nih ready gitu. Misalkan Monkey deh, Ya, 125 yang Chrome Edition kemarin. Itu kita dapat 15 unit akhirnya. Oh, dapat 15 unit. Dapat 15 unit. Ya udah sampai sini Hilang tuh semua tuh Hilang, 15 unit udah. udah dipesan semua ya? misalkan kita minta lagi nggak ada. Oh, Karena gitu. pun kita sikut-sikutannya sama negara asal dan mereka pun ekspor kemana-kemana Ya, juga ya. gitu. Dan motor ini tidak diproduksi massal kasarnya. Iya. Jadi kita dapat 15 unit, kita minta lagi udah nggak dapet. Jadi udahlah. Udah. Dan mereka mentiadakan gitu. Karena lu udah dapat kuotanya 15. Iya. Terus lu mau extend jadi Misalnya nambah lagi 10 gitu, 15 gitu, nggak dapet. Sorry nggak bisa. Iya, karena mereka pun permintaan di sana pun tinggi. Tinggi ya. Dan dari permintaan dari negara lain juga Ada, betul. Kita kan sikut-sikutan sama ya negara-negara lain juga masalahnya karena mereka pun ekspor ke sana, kemana-mana juga gitu. Tapi kalau kita misalkan mintanya dalam kurun waktu tahunan misalkan setahun kemudian kita mau pesan lagi, itu masih bisa nggak? Atau memang Kalau kita kan lebih fokusnya yang apa ya? Bukan yang generalnya, sebenarnya bukan tipe yang generalnya. Oke. Kita masukin memang yang jatuhnya untuk kolektor nanti. kolektor ya? Iya. Barang itu keluar hanya di tahun itu. Tahun itu. depan pun belum tentu Iya, ada. belum Bisa ada ya. jadi edisi-edisi lain atau edisi Oke. apa keluar. Kayak gitu sih. Tapi yang tadi misalnya ketinggalan nih rombongan nih. Misalnya kayak waktu itu kayak pernah cerita tentang XADV ya, yang 7,5 tuh. Masuk cuma berapa unit langsung ludes kan tuh. Ludes. Tapi ada temen pengen banget tuh. Bisa nggak diusahain walaupun tahun depan lu tungguin atau 2 tahun lagi itu dikasih nggak sih? Atau itu memang kuota tahunan atau lu cuma sekali ambil? Kita ada kuota ya sebenarnya untuk masuk ke sini. Jadi nggak bisa kita masuk misal 5 nih. Ya kita dapat kuota misalkan dari sininya cuma 5. Oke. Dari regulasinya cuma 5 gitu. Ya kita masukin lagi itu nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Dan sedangkan bisa nih misal kuota 10 kita masuk 5. Tapi di sananya barangnya belum ready. Kita harus nunggu 6 bulan, setahun. Oke. Apalagi kan motor-motor kayak begitu pun ekspornya global dia. Iya. Pabriknya ekspor ke Eropa, ekspor kemana, bukan cuma ke Indonesia Indonesia doang aja gitu ya. ya. Iya, soalnya ada timeline produksi dari mereka ya. Betul, permintaannya juga kan di negara-negara lain tuh lumayan juga. Siapa saingan kita di Asia Tenggara? Asia sih ya sama lah ya, hampir setiap kayak paling kota-kota kayak apa negara gede kayak Jepang sendiri pun besar. permintaannya banyak ya? Permintaan banyak. Terus kayak belum Thailand. Sama pun. Hampir di tiap negara sih ya emang penjualannya sih juga gila sih untuk motor-motor hobi pun. Iya. Gitu. Nah, ini kan barang nggak common ya. Betul. Artinya barang dari luar CBU.
Nah, kalau ada isu-isu, ada part rusak, segala macam, tuh Safari bisa bantu atau enggak? Iyalah, kan kita Pasti ya? kita pasti kalau kita kan nggak mungkin lah kita jual Lepas barang dulu. Terus lepas gitu ya? lepas lah, pasti Ada after kita sales-nya ada ya? after sales, kita tanggung jawab karena ya emang tuh motor misalkan kerusakan dari sana, dari pabrik ya kita klaim gitu. Jadi Atau maintenance gitu, misalnya, wah, iya, jadi kita nggak yang tiba-tiba masuk rusak, ya udah kan itu resiko udah di customer gitu. Enggak, kita nggak mau gitu. Kita tetap ngejaga hubungan baik lah sama customer. berarti termasuk mengadakan part-part yang dibutuhkan ya? Iya, sebenarnya kalau kita part sih nggak ada. Kita, tapi kalau misalkan ini ya kita langsung bisa Coba kontak. bantu. Iya, kita coba bantu. Bantu order atau gitu lah ya? Ya di sini pun ibaratnya banyak bengkel-bengkel juga yang udah bisa support sekarang ini. Karena ada pemain di part juga ada pemainnya ya? Betul. Sebenarnya sih kalau ada win-win solutionnya sih pasti Iya sih. waktunya bisa kan. Apapun bisa lah. Apapun zaman bisa sekarang. kan. Udah Yang penting global waktu market sama kan? ada win-win solution kan. Selama ada papi win-win solution ya. Ngomongin solution. Sementara papi butuh solusi. Iya lagi. Ada dipacarin. Nah, menurut Bro Adi, kenapa sekarang tren motornya nih dan old school makin naik nih? Apalagi terutama di kalangan anak Gen Z, anjay. Gini-gini nggak? Kicau mania. Kicau mania lagi. Gimana tuh Bro Adi? Kalau tren itu sebenarnya ya nggak cuma anak muda doang sih Ya, sebenarnya. iya, Tapi sampai event bapak-bapak pun mereka koleksi. Oh, Gitu. Kalau anak muda kan mungkin temennya main, pada ikut kayak gitu. Kalau bapak-bapak emang mungkin ada yang egonya zaman dulunya. Ya, pengen ibaratnya, itu ya. Dulu cuma mimpi, akhirnya baru bisa kebelinya sekarang, gitu kan. Anak muda zaman dulu tuh. Iya. Jadi ya tren motor sih akan naik terus dan akan berubah sih sebenarnya. Apalagi saat ini juga brand motor tuh makin banyak, Betul. banyak, lebih varian, lebih variatif ibaratnya. Jadi ya lebih apa ya, Indonesia nih otomotifnya nih ibaratnya keren gitu. Iya. Banyak brand sekarang masuk itu balik lagi ke pilihan konsumen aja sih, berarti mau beli motor apa kasarnya. Udah nggak bisa udah beli motor ini aja, beli motor udah nggak bisa dikompor-komporin begitu tuh. Udah tahu ya. Udah tahu, udah ada pilihan masing-masing. Ya tinggal menyesuaikan budget sama SNI-nya aja. Sudah nanya istri apa belum? Oh iya. Apa lagi. SNI? Sudah SNI. nanya istri belum? Oh iya. Dan nanya istri. Tapi mas sekarang kalau nanya sih nggak ACC sih. Iya. Iya. Minta maaf ya. Iya. Itu sudah umum. Seringnya gitu ya. Seringnya gitu ya. Dan rahasia umum kayak itu ya. Akal-akalan laki itu. Bukan akal-akalan si miskin. Iya. Ini Akan akal-akalan laki, ini. benar. Nah kalau trennya terus bergulir, nah nasib-nasib motor-motor tua gimana menurut lo? Motor tua aja justru naik sih. Naik ya? Naik tetap karena kan ya itu tadi, itu apalagi dengan ada tuh motor ada historinya. Histori ya. Oke, seperti ini yang tadi anniversary ini ya. Iya, ini kan nicknya keluaran baru kan. Oh, keluaran Cuma kan baru. lamanya pun mungkin adalah disimpan jadi barang kolektor kayak gitu-gitu. Ini kayak gini nih, misalnya yang sifatnya investasi lah. Ya rata-rata Yang sih nanti- emang motor-motor apa ya, motor-motor begini sih bisa dibilang ada yang investasi, ada juga yang ya kita jujuran ada yang enggak juga lah. Ada yang zonk juga ya. Iya, tergantung tipe motornya, apa edisi. Kalau suatu edisi pasti harganya bertahan. Kayak gitu. Tapi sih kayaknya Indonesia tuh termasuk musiman juga sih kayaknya sih. Lagi ramenya dua tak. Iya. Lagi ramenya Touring. karbu. Itu lagi Sekarang nih kayaknya touring. touring. Nah, Motor adventure. Gimana lo sebagai importir umum, demand si kalangan customer nih, banyak gak yang mesen motor touring? Yang gue lihat tuh lo ada Honda NT NT 1100. 1100. Itu Matic ya? Matic mas, DCT. 1100. 1100 tapi Matic. Gila sih itu.
Gimana tuh permintaannya tuh? Itu kan kita bawa NT 1100 itu karena di Indonesia ini belum ada, belum pernah masuk. Sama sekali belum ya? Belum, kita pertama yang masuk. Tahun ini. Tahun ini. Dan itu pun kita tahun kemarin minta unitnya kita nggak dapat. Kita baru dapat kesempatan di tahun ini. Tahun 2026 ini. 2026 ini, makanya kita dapat, ya udah kita bawa masuk. Dan ada berapa, Di? Dapat berapa? Kita dapat cuma 2. Cuma 2 unit di Indonesia. di Indonesia. Rebutan tuh kalau orang tahu tuh. Ini kalau marketnya kena rebutan tuh. Geleng-geleng, Des. Makanya itu yang dibilang lu punya duit belum tentu bisa punya. Iya, Iya benar. Tuh, Iya. main-main ke safari motor tuh. Ya. Lokasinya di mana sih, Bi? Safari ini? Lokasi ini di mana, Ti? Ini di Jalan Raden Saleh, Karangmulia, Tangerang. Nomor 10A. Emang dari dulu sini nih. Dari dulu sini. Dari dulu sini. Dari dulu sini. Pasti ngiler sih, pasti ngiler ngelihat koleksi-koleksinya dan belum tentu juga dijual. Iya. Itu lagi yang lucu. Itu yang lucu. Iya. Apalin itu. Bikin. Ini motor dijual nih. Enggak. Oh, pajang gitu. Gua kira masuk ini showroom semua dijual gitu. Ternyata salah satu koleksi juga ya. Ya, tapi kita jual itu emang yang kita masukin aja. yang dimasukin Yang aja kita ya. masukin. Untuk saat ini itu kita masukin ada 3 motor, 3 tipe. Itu ada Honda GB 350. Oh ya. Iya. Tahun berapa, Di? 2026 semua. Oh, 2026 ya. Ya. GB GB 350. 350 cc. Ada berapa unit? Kita masuk itu di 10 unit. 10 unit. Ya. Oke. Terus ada Suzuki Katana 1000. Wah, apalagi tuh kata Mobil. Motor. Motor Oh, Katana 1000. Dulu ada. Oh, gitu. Dulu ada, Mobil memang ya? ada. Katana motor ada kan? Ada dong. Tapi berhenti tuh. Tahun berapa terus baru masuk lagi nih sekarang. Dan itu dari Safari juga. Dimasukin ya? Enggak, Iya. Kalau yang sekarang iya. Kalau sekarang ya? Lu pada nggak usah pura-pura nggak tahu lu. Lu lihat di IG kita sih. Iya. Pas lagi loading kita. Iya lagi ada kita lagi. Oke, pas lagi loading kita ada. Nah, ini salah satu yang masuk orang ini. Benar. Sama Gokil tuh. Honda NT 1100. Apa? Honda NT 1100. Oh iya. Itu untuk touring sih enak itu motor. Jos ya? Jos. Itu kelas-kelasannya Twin berarti ya? Safari ya? Apa? Si NT itu tuh. Kalau nggak salah ya? NT itu dia punya Africa Twin itu? mesin sama dengan Africa Twin. Oke. Cuma bedanya dia beda looks. Kalau Africa Iya, Twin iya. terlalu adventure Iya. ya. Betul. Rally ya? Rally. Makanya kalau NT 1100 beda konsep lah, ibaratnya dia lebih Elegan ya? lebih elegan, tapi untuk touring juga nyaman, Iya sih. lebih enak. Dan dia juga Matic DCT 2 clutch Tetap jatuhnya adventure. bukan adventure, lebih ke motor touring. Motor Udah touring ya. Motor touring. On road lah, on road gitu. On road, Kalau ya. si Afrika Twin kan lebih kayak wah main gravel bisa, makanya dia juga ikut di Paris Dakar kan. Overland gitu ya? Ya. Overland gitu. Kalau ngomongin dunia motor rare, lebih susah cari barangnya atau cari pembelinya, Di? Lebih susah cari barang. Lebih susah cari Lebih barangnya susah ya? cari barang. Karena ya itu tadi, misalkan kita masuk di tahun ini, Hah? tahun depan kita udah masuk lagi nih. Oke. Ya udah, berarti kan ketahuan iya, unitnya iya. sedikit. Iya. Sedangkan permintaannya Banyak ya. ada lagi. Unitnya kita nggak ada gitu. Makanya orang pun sampai kadang bela-bela cari Secondnya ya. secondnya. Tapi juga kalau misalkan secondnya pun untuk motor-motor langka, rare gitu. Misalkan beli berapa gitu. Ya ntar kalau ada orang mau jual ya suka-suka tuh orang. Iya. Salah Iya, juga iya, ya. Iya. Yang dibilang akan laku pada waktunya. Akan laku pada waktunya. Nyimpen motor, apalagi motor bagus, yang kuantitinya sedikit itu bisa jadi alat investasi ya. Apalagi kalau lagi musimnya, semua orang pada main itu misalnya. oke. Kayak tempo hari 2 tak nih. Hahaha. Ya 2 tak kan, wah gila harganya kan. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan ini cocok ke Kamal sih, kan ini koleksi dia kan nih. Saudara angkat gue. Saudara angkat dari Arab. Kan gua ini. Arah. Kan gitu. Pindahin dong. Arab.
Kalau gue kan Al Gunawan. Wow. Kalau Batak ada Nenggolan. Wah. Cina ada keluarga Li. Arab punya. Kalau beliau Al Gunawan. Al Munawar. Numpang dong bener kan? Marga. Jadi gue yang lupa. Mal, lu kan di sini jatuhnya juga koleksi ya. Terus kalau kadang iseng lu jual. Nah tadi pertanyaan kita tuh gini, ada nggak lu yang pernah lu jual terus lu nyesel akhirnya? Ya ada pasti. Apa tuh motornya? Bisa disebut ya? Apa ya? Honda AP kali ya. Terus Honda Monkey yang lama-lama limited yang udah nggak diproduksi lagi. Yang harganya udah ngaco sekarang sampai 350 juta. Berarti lu nyesel karena memang harganya tau ngelambung. Parah. Iya benar. Honda AP, Iya. APE. Iya. Lu kita permata. Apalagi? Honda Apps mungkin. Honda Apps. Apps. Primata. Oh, Makanya Honda Monkey. Honda Itu nyesek banget kali ya. Iya. Sekarang harga sampai 300-an. Dan lu susah tuh dapetinnya lagi ya? Ya nggak produksi lagi. Iya sih kalau itu nangis seminggu kalau aku. Lebih. Terus ini uniknya nih, kok lu bisa buka showroom, lu pajang tuh motor tapi lu nggak jual? Gak tahu juga nggak tahu. Iya. Enggak sih, karena emang gue hobi juga sih. Hobi ya. Gue berawal dari hobi lah, usaha begini dari hobi. Berarti bener nih orang datang ke showroom lu belum tentu bisa dapetin motor lu ya? Belum tentu, karena emang yang dijual kan pasti ada diiklanin segala macam kan. Kalau yang gue simpen ya gue simpan, udah nggak bakal gue iklanin. Banyak nyebutin nominal lah segala macam banyak ya enggak, emang kita tolak. Nggak goyang juga lu ya? Walaupun tuh kayaknya harga menarik tuh. Iya, karena di keluarga gue pada hobi semua, kan anak gue pada hobi segala macam. Jadi turun-temurun ya. Salah satu alat investasi lu juga ya? Iya benar. Tapi disclaimer, Doi ini dulunya pembalap dari SD. SD. Dari SD kelas 5 terus dia balap, dan dia kalau balap tuh pol-polan. Pakainya tuh harus Sorry. Bentar. SD kan biasanya masih main layangan ya. Sepeda. Sepeda, layangan Bisa ya. main gundu. Ngejar layangan, gundu tuh. Iya lagi. Ini udah balap. Jadi udah balap. Road race. Oh, terus lari. Skill tuh. Iya. Nggak ngeri-ngeri teman-temannya. Dulu tuh pakai apa ya? Motor Grand sama Honda apa? Honda Nash Sebenarnya orang nggak tahu tuh kalau sekarang. sama RX Special. Ada spesial. Mainnya di mana tuh? Region Sumatera ya. Juara kan mal. Wah, Iya. terus-terusan. Dan dia dulu kalau ke Jakarta selalu sama gue. Iya. Mainnya. Belanjanya. Lebih tepatnya nganterin belanja ya. Oh gitu. Lebih tepatnya nganterin belanja, dan harus hari itu juga. Dan Ewin tuh dulu masih pakai Satria 2 Dua tak. Lumba-lumba. Yang hiu. Bapak hiu. pertama itu. Yang pertama. Lumba ya? Lumba-lumba. Lumba. Kuning hitamnya. Iya. Oh iya. Legend juga tuh. Yang punya legend, motor legend. Veteran ya. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba nggak nongol gitu ya mal. Iya. Emang lu berarti emang dari kecil motor banget ya? Motor banget deh. Kenapa bokap juga pembalap? Balap tuh tempat cross ya. Oh, Mudanya. nurun ya. Iya, Emang iya. support sama bokap juga. Terus lu tahu cara main bisnisnya tuh dari mana? Dari modal nekat gue sih. Oke. Dari modal nekat gue ya awalnya gue jujur ya main 1, 2 gitu-gitu aja sih. Ya udah alhamdulillah dari sekarang ini lah. Tapi dulu masih main lokal kan, barang-barang yang common di pasar Indonesia kan? Nah, Safari ini dulu main custom juga sih intinya. Awalnya gue custom, basicnya custom dulu. Ya dulu dia custom juga sebelumnya. Gitu sebelum banyak dia jadi jatuhnya importir umum ya mal. Dia dulu custom. Mungkin karena custom juga lagi banyak rame. Iya. Ya mungkin mainnya sekarang jadi importir. Lagi sekarang kebanyakan kan barangnya pack and play kan. Karena ini kan kalau zaman dulu kan kita bubut ini, bubut itu, Iya. ngelas ini, ngelas itu, bikin ini, bikin itu, banyak lah PR-PR yang dikerjain. Terus zaman dulu kan beli kayak spare part juga kalau partnya nggak ada di Indonesia kan Indian di luar juga lama. Sekarang bisa cepet Ya, lah. sekarang cepet Sekarang ya, canggih lah.
Ya. Mal, Hai. banyak orang lihat showroom nih, rumah tempat jual beli. Tapi di Safari Motor sendiri nih, filosofi dan passionnya apa nih, Mal? Yang beda dari tempat lain? Yang beda dari tempat lain. Kita hampir semua all brand sih yang kita masukin. Intinya gitu doang sih. Dan lebih ke lifestyle sih ya. Iya. Gitu aja sih. Sama ya itu ATPM yang nggak jual, Oh, kita masuk. kita masukin. Yang ATPM nggak masukin yang limited, kita masukin yang limited. Iya. Berarti nggak cuma motor JDM doang ya? Oh, enggak. Di luar JDM juga tetap lo Iya. bisa. Tapi emang 90% lebih lah. Ini Hampir JDM. 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 Dari mobil, motor. Karena lebih gampang JDM dibanding motor non JDM atau mobil JDM. Enggak juga sih. Emang rezeki di situ aja kayaknya sih. Dan gue punya partner di Jepang, di Thailand. Partnernya enak bekerja sama. Oh, dan lu juga selera lu di situ ya? Iya. Di JDM itu ya. Motor favorit lu yang kayaknya lu nggak bakal sampai mati lu jual, sampai katanya kan mau dibawa Iya. Anda kan katanya nggak dibawa mati. Kalau ini akan dibawa mati apa? mau dikubur tuh mau Semuanya sih. Karena basic gue semuanya gue pakai gitu. Kayak tadi. gitu, iya. Iya, gue pakai. Iya, iya. Kita jagain. Kita jagain terus sebulan. bukan ngubur sih, nguruk showroom ini. Iya lagi. Gue pakai. 40 hari kita jagain lah terus standby di situ. Satu tuh. sehari. Ah, 1 hari ya. Oh iya lagi 1 hari lagi. Ini standby kan di. Standby. Ini standby tiap bulan Jara manasin motor dia. Iya lagi. Mal, kalau ada selebriti nih kayak gue. Anjay. Amin, amin, amin. Hah? Kan gue di atasnya selebriti, Mal. Oh iya. Famous on the Gue wall. tahu. Itu syuting, produsernya juga gue. Garap semua dia. Lu aja sendiri yang ngomong nih kan. Misalkan, Mal, BA yang cocok nih buat di Safari Motor. Motor apa nih yang pantas buat si BA kira-kira? Brand ambassador. Brand ambassador. Kalau gue, Kalau lu di buat kalau brand ambassador dia. Iya iya. Oh iya iya. Iya. Orang pada Orang udah pada tahu ya dia. Iya lagi. Kalau ditanya orang siapa yang cocok brand ambassador, siapa ya? Iya iya. Iya, ownernya sendiri lah. Iya iya. Ya iya. emang sih, itu Iya sih. alasan kita kesini karena emang Iya. seleb di otomotif doi nih. Artis cilik. Di Iya motor iya sih. iya. Artis cilik lagi. Orang artis cilik penyanyi dia udah main motor ya kan. Iya. Dia nggak brand ambassador siapa ya? Nggak? Iya. Iya, dia ngumpet aja terkenal deh. Iya. Makanya. Bener sih. Dan sudah banyak orang kesini ya. Iya. Semua kalangan lah. Semua kalangan ya. Target marketnya macem-macem gitu ya, dari Semuanya lah. mini bike ada, Iya. bogenya ada, mungkin ya ada penikmatnya juga lah masing-masing lah orang-orang itu. Ini orang-orang anti ribet. Orang-orang anti ribet. Iya. Jadi kalau yang ribet-ribet jangan ke sini. Jangan. Jangan ketemuin Adi kalau ketemu. Tapi pernah dong lu ketemu konsumen ribet dong? Kayak gimana sih buat lu tuh? Ada aja sih. Ada lah, pasti ada, macam-macam lah karakter orang Iya ya. iya. Ya cuma ya tetap kita kan walaupun dia ribet apa ya tetapnya dia mereka tuh konsumen kita. Oh Nah, iya iya benar. Kalau itu emang apa ya? Ya emang mungkin udah karakternya seperti itu. Ya. Ya kita juga kan nggak bisa, Pak jangan ribet dong, kita kan nggak Ya, bisa nggak juga ibaratnya. Ya tetap lah kita profesional, Ya. kita layanin segala. Intinya tempat orang happy lah di sini lah gitu aja sih. Ya, ibarat. Lo refreshing segala macam. Lo waktu lo kerja Senin sampai Jumat, Ya. Sabtu Minggu ini mau motoran. Iya. Jadi begitu. Berarti orang yang datang ke Safari bisa cuci mata gratis ya? Iya dong. Bisa. Hiburannya ya. Bisa. Jadi ya. Bisa. Meskipun Indoshopping. motornya ditanya belum tentu dijual. Tapi kan ada yang dijual juga. Iya, ada yang dijual. Ada. Betul. Dan lu juga bisa mesen nggak sih? Bisa. Gue pengen motor ini nih gitu. Bisa. Syaratnya apa, Mang? Syaratnya DP-nya 50%. Intinya sih pada intinya ya mulai tahun produksi yang di Ya, tahun baru lah, motor tahun baru baru lah. ya. Ya. Nah, ada nggak motor yang orang pesen, terus lu usahain ternyata nggak bisa juga masuk sini? oh, ada aja ya kayak kehabisan stok di sana misalnya limited gitu kehabisan stok ya udah kita balikin lagi lah. Nah kan, Mal, gue lihat kan gak cuma motor. Kemarin-kemarin sempat ada
mobil, e-car. Enakan kekar apa ya mobil-mobil atau motor-motor roda 2 sih? Komunitas terbesar pasti intinya roda 2 sih. Roda 2 ya. Komunitas terbesar itu pasti intinya roda 2. Tapi bukan berarti roda 4 nggak laku di sini. Oh, enggak. Demand-nya tetap Laku. banyak juga ada. Laku. Tapi Kan antusiasnya nggak terlalu banyak. beda lah, roda dua. sensasi juga beda sih. Di motor sama di mobil sensasi juga beda gitu kan. Dan kebetulan mungkin lo fokusnya di motor kali ya? Fokusnya di motor sih. Kalau kayak kemarin itu emang ego gue lah, karena gue demen gitu aja sih. Iya. Makanya gue masukin bawa ke Indonesia, itu doang sih. Iya, kayak kemarin gue ngelihat sebelum ketemu Kamal kan gue ngeliat-liat yang ada dianya nih YouTube kan termasuk Gofar kan. Kalau Gofar kan terkenal di mobilnya kan. Iya. Dan waktu itu datang ke sini ngarah ke mobil atau ke motor waktu itu? Mobil ya, mobil. Ke mobil kan? Mobil dan motor sih dua-duanya kemarin cepet. Iya, ada sensasi yang berbeda lah kalau di kendaraan roda 2 gitu kan, ada yang kalau di roda 4. Kalau kayak kali itu emang ego gue sih. Berkreasi lah di Indonesia otomotif biar keren lah gitu maksud gue. Tapi secara prinsip regulasinya sama nggak sih? Ngurusinnya dari nol itu Sama. Cuma dia ribetan mobil dan nuruninnya. Loadingnya beda. Loading yang beda itu aja sih. Investasi kan ada banyak jenisnya nih. ada motor 2 tak, motor kecil, ada Vespa, ada motor besar. Sebagai lo orang legend nih di permotoran, baiknya nih orang awam, aku mau koleksi motor yang ini nih spesifiknya, karena yang demand harganya makin lama makin naik. Bagus Harley kah atau motor Vespa kah? Gini, kalau lo ngomong begitu kan, Mm-mm. kayak Vespa, Ya. A, B, C, Z, Ya. sampai Z gitu kan. Ya. Kan paling ada beberapa Vespa yang bukan invest. Ya, betul. Begitu juga yang Harley, Betul. nah, semua Harley yang ada yang invest. Ya, betul. Intinya macam-macam semua pasti ada yang invest lah. Hmm. Tinggal gimana kekuatan kita, gitu aja sih. Kekuatan kita. Kekuatan kita maksudnya. Oh iya sih. Dari gatel ya guys. Iya. Itu doang sih intinya. Dari gatel di. Apa ya? Kalau Harley itu anniversary. Ya, ada edisi-edisi tertentu lah untuk Malah kolektor. yang anniversary dan koleksi edisi tertentu malah yang makin lama makin Naik. tinggi. Sebenarnya lebih ke barang koleksi jatuhnya, karena kalau yang tipe-tipe tertentu itu kan dia misalnya cuma diproduksi 1000 Ya. seluruh dunia worldwide. Ya, ya. Gitu ya. Misalkan di Indonesia sendiri pun kita nggak tahu dapatnya berapa kan. Iya. Sekarang kan lagi, gua nggak tahu ya, mungkin udah dari dulu atau gua sekarang baru senang-senangnya lagi kita touring. Ya. Banyak banget nih motor-motor adventure yang lagi keluar. Dan gua nggak lihat nih sebenarnya ada adventure apa enggak. Menurut lo boleh nggak sih dikoleksi buat kita nih sebagai penikmat motor? Kalau lo sebagai penikmat touring segala macam Ya, ya boleh lah, boleh banget. Boleh banget. Iya, motor. tapi kalau buat investasi ya Ya, karena adventure emang harus dinikmatin lah. Nikmati Kalau ya. investasi enggak berarti ya. enggak sih. Iya, nggak investasi karena orang sekarang spending beli motor kan ngeluarin duit ya Iya. dia untuk naik Iya. motor. Buat senang-senang ya. Dia mungkin untuk ngilangin stresnya dia pengen Iya. refreshing. Ya kan orang refreshing macam-macam Iya. ya caranya ya. Ada yang dia liburan, Iya. kemana, ada yang hobi. Ya tiap orang hobinya beda-beda lah kasarnya. Iya. Ya kalau orang emang suka motor, dia beli motor adventure pasti buat dinikmati ya. Dia untuk jalan touring, jalan jauh, ada libur panjang, dia pengen motoran keluar kota kasarnya. Ya emang adventure buat dinikmatin lebih oke daripada disimpan sih. Lebih tepatnya untuk investasi memori kali ya. Iya lah, dokumentasi, ya nggak? Iya, soalnya kayaknya agak dilema ya antara lu nentuin barang koleksi sama selera kan. Betul, Kadang kan lu suka sama barang yang ternyata nilai investasinya nggak tinggi, betul. tapi value di lu bisa nikmatin gitu kan. Betul. Dan orang pun akan tahu dia beli motor, misalnya dia beli suatu motor gitu. Dia tahu, oh gua pakai nih motor, kilometer nambah, nanti someday gua jual, gua pengen tuker unit yang lain, pasti depresiasi dia pasti kan udah pikirin juga gitu. Udah pasti, pasti motor gua akan turun nih. Turun, iya. Namanya motor gua pakai kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau untuk di hobi sih kita nggak ngomong Untung rugi ya? Iya, betul. iya, nggak untung rugi. Ya itu buat kepuasan, Iya, kepuasan. pribadi orang-orang aja sih, masing-masing lah kasarnya. Beda dengan pedagang lah ibaratnya kan. Kalau pedagang kan pasti dia nyari untung di dagangannya gitu loh. Kalau penikmat kan dia udah nggak mikir untung rugi. Iya. Ya udah dia menikmati aja dengan
apa yang dia punya lah, kasarnya kayak gitu. Nah, untuk ngomongin pedagang nih, kan sebenarnya kita Docklands juga mulai belajar nih. Ya, dari Lu ada subuhnya. tips nggak memilih motor yang punya nilai investasi bagus itu bisa dilihat dari apanya? Terus pertimbangan yang lebih spesifik, misalnya menentukan kayaknya nih, misalnya kita main di Harley nih, ini tipe ini yang bakal naik nih angkanya nih. Nah, lu pertimbangan lu dari mana tuh biasanya? Gini, karena kalau pertimbangan Harley itu harusnya untuk di tipe-tipe tertentu. Kayak anniversary. Harley itu kan keluar edisi anniversary itu 5 tahun sekali. Ntar dengan warna cat yang edisi khusus, dengan ada emblem-emblemnya, dengan ada nomor serinya. Nah, itu sebenarnya mungkin ya kalau dibilang mungkin kalau kita dapat dia murah, kita jual mungkin bisa untung, tapi bisa juga dengan harga yang bertahan. Ya seperti itu aja sih, kalau ya prinsip dagang aja sih sebenarnya. Karena kita jual ke penikmat lagi kan, penghobi lagi. Benar-benar. Walau secara personal mungkin kita nggak terlalu suka sama tipenya gitu ya. Iya, Itu karena tuh- Harley kebanyakan tipe, kalau Harley tuh ada Sportster, ada Softail, ada Dyna, ada tipe touring, macam-macam lah ibaratnya. Nah, untuk saat ini nih, kasih satu tipe motor yang kayaknya ini bakal naik nih, Mal. Apa ya? Apa tuh Harley? Apapun. Untuk saat ini sih yang gue lihat Vespa ya. Gila banget. Vespa ya. Iya, Vespa. Justru Vespa ya. Vespa klasik tuh. Iya, Vespa klasik. Tipe apa, Mang? Ada yang GS lah, Iya, yang apa Grand lah. Sport deh. Grand Kalau Sport nggak salah apa tuh sampai- Vespa tuh sampai gila ada itu. yang 400 sampai 500 juta, gue bingung. VBB, ET3 BB tuh ya. Iya. Harley pun ada beberapa tipe yang lama-lama kayak FXR tuh lagi Oh gitu ya. naik. FXR kayak Dyna itu Kayak kan? Dyna, Iya, kayak iya. Dyna. Cuman beda kan dia kan? Beda frame ya? Iya. Lebih tinggi ya, Di? Enggak sih, dia apa lebih karena dia keluaran itu kalau nggak salah ya Apa lebih kecil, Di? sama, basically Sama ya? hampir mirip. Cuma itu kan apa beda di frame. Kalau FXR tuh di tengah itu kayak ada frame segitiganya gitu loh. iya, iya. Beda dengan Dyna lah. Iya, iya. Nah, FXR ya FXR, orang nggak mau disamain sama Dyna gitu. Tapi terakhir tahun berapa sih, Di? FXR tuh terakhir tuh di 90-an ya. 90-an ya? 90-an. Oh, setelah itu udah nggak ada ya, Nggak makanya. produksi lagi udah. Harganya gila-gilaan juga ya. Iya, harganya gelap ya. Ya, gelap ya. Gelap, Oh, gelap. gaib juga ya? Goib. Nah, yang lu tahu Harley paling laku apa? Harley paling laku ya hampir semua tipe laku sih sebenarnya. Tergantung peruntukannya. Kalau untuk yang baru-baru tuh Sportster lah. Sportster ya. Sportster untuk new entry. Terus dia bosan ke Sportster, mau upgrade. Ya kalau nggak ke Dyna, Softail gitu. Kalau misalkan bapak-bapak nih Iya, iya, pengen boncengan sama istri, Ultra gitu. beli Ultra, Street Glide, Road Glide, biasa Road King. Ya tergantung pilihan lah. Lagian juga kalau orang-orang Harley itu biasanya motor lebih dari satu mereka tuh. Iya. Iya. Dia beneran main Harley deh, Mas ya. Iya. Tinggal nyari misalkan, ya itu tadi makanya nggak bisa dikerucutin nih saat ini. Orang misalkan ada yang gue udah bosen sama Harley, gue pengen yang nyaman deh, gue pakai Goldwing atau gue pakai XADV deh, tinggal gas rem kasarnya. Kayak misalkan, gue pengen adventure nih tapi nggak begitu mahal. Kalau GS misalnya sekarang 1,5 1,6 M surat gitu. Ya mungkin alternatifnya tuh ada di Kawasaki atau Honda. Ya kita anggap semua motor ini bagus lah. Semua merek ini bagus, nggak ada yang jelek lah. Gitu. Walaupun ya motor Cina ya itu balik lagi gitu ke spending money orang tersebut, seberapa mau spendingnya gitu. Lagi-lagi gini ya, persoalan Lagi. waktu ya. Betul, waktu. Kebutuhan dan kemampuan harus berbanding lurus. Betul. Kan orang udah tahu safari motor, terutama safari motor ya, dibilang motor-motor rare, motor-motor CBU. Orang awam nih, mungkin ada beberapa, mau beli motor kayak kemarin nih Guru nih sempat ada di kita nih, ya sempat kita tayangin tuh dijual ternyata udah sold out. Kan orang belum tentu yang punya duit. Ntar kalau kenapa-napa betulnya di mana ya? Pasti kan orang nanya. After sales. Nah, after sales-nya gitu loh, kayak service itu di setiap bengkel brand tersebut apa bisa? Masih bisa.
Pasti bisa. Apa nggak perlu tenaga ahli khusus? Oh enggak sih. Karena mereka dia kan nggak PG-PG juga sekarang keren-keren sih, jago-jago. Bengkel sekarang bagus-bagus. Bagus dan Jago-jago alatnya juga ya? mewah-mewah sekarang. Alatnya proper banget sekarang. Oh gitu ya. Macam-macam bengkel-bengkel ya kita tahu lah ada di sini teman-teman kita kayak One Tree. Iya, ada ya macam-macam lah. Ibarat bengkel-bengkel itu kan maksudnya bukan bengkel yang authorized. Tapi untuk toolkit mereka itu bagus-bagus banget dengan teknisi mereka pun oke-oke Keren banget, ya, keren ya. keren banget. Gitu. Jadi jangan nggak usah takut. Mereka pun ibaratnya nggak spesifik. Gue cuma ngerjain satu merek motor ini doang, tipe motor ini doang. Enggak. Mereka tuh bisa semuanya. Gitu. Udah canggih deh mereka ini bengkel-bengkel temen-temen nih. Ibaratnya udah keren-keren banget. Ya, karena hobi ini juga menjadi marketnya mereka ya. Iya betul. Makanya mereka menyediakan jasa itu upgrade ya. Betul. Dan ibaratnya ya karena ini kita saling support lah gitu. Kadang ya kita kenal sama mereka, kita berteman sama mereka, kita support each other aja jadi gitu. Rekomendasi, Betul, referensi. betul. Mal, menurut Safari Motor 5-10 tahun ke depan nih, kira-kira collectible item apa nih yang bisa diburu? Enggak beda sama yang sekarang sih pasti. Oh iya. Enggak bakal beda. Iya. Sama sekarang enggak bakal beda udah. Sama persis pasti. Sama ya? Itu juga kok. Ya barang-barang yang discontinue udah nggak diproduksi di Ya. pabrik. Nah, gitu aja. Itu aja ya. Itu muter-muter aja situ ya. Betul. Dan Yang baru-baru saat ini kan itu ya, apa? Super Cup 50 cc itu. Super Cup cc, Super Cup Monkey di Jepang. 50 cc. Itu udah discontinue. Kayaknya di sini ada Super Cup deh. Ada. Kita masukin terakhir. Jadi terakhir kita masukin. Iya. Itu nggak tahu tuh harganya bakal kalau dibilang 5 sampai 50 tahun Jadi yang ibaratnya harga pun digorengnya pun bukan dari kita. di Jepangnya juga sama itu. Karena di Jepangnya pun misalkan sudah mahal. Ya di sini pun dengan misalkan dia punya, dia mau jual ya suka-suka Ya. dia sebut harganya. Jadi nggak bisa terprediksi harganya segitu, jadi nggak stabil Ya. gitu loh. Ya namanya di penghobi kan Ya, penghobi. begitu. Ibarat demand-nya ada, barangnya nggak ada, Ya. gitu. Harganya pun juga gelap ya jadi. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kadang kita melihat tren di luar karena semua media udah ada, informasi terbuka. Ya. Kadang trennya di luar jadi rame juga gitu ya. Karena kalau sekarang udah sosmed sih. Iya, Ya, Drama. lebih ramai dan lebih gampang ya. betul. Lebih praktis ya. Iya. Jadi gitu guys. Ini obrolan kita kayak udah lama ya. Lama. Tadi juga sebelum ketemu Kamal udah ngobrol banyak sama Adi nih. Ya. Jadi buat kalian nih yang punya hobi dan mungkin tipikal orang yang nggak mau kamen gitu punya motor, lu bisa main ke Safari Motor. Ya. Lu cek deh motor di sini, walaupun nggak dijual lu pulih kayak deh. Bisa kali dijual emang ya. Enggak bisa juga. Nggak bisa. Lewat gue deh. Lewat Adi tadi ini nggak pernah pakai enggak. Iya. Kucen ya, Mal. Kucen ya. Saya kalau dagangan jadi yang dagangin gue dagang. Dia lagi betul. Emang begitu kan. Sebutin lagi tadi alamatnya di Safari Motors. Ya. Safari Motor itu ada di Jalan Raden Saleh Raya, Tangerang, Kota Tangerang, nomor 10A. Oke. Dekat lah sama Meruya, Jakarta Barat. Ya. Oke. Oke, Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Safari Motor. Kamal. Bro Adi. Terima kasih. Sehat terus. Sampai ketemu lagi di Dokteng Podcast selanjutnya. Dok. Bye. Ciao.